Ke informasi selanjutnya, pemirsa, momen sukacita memang selalu dirasakan umat muslim ya, yang telah menjalankan ibadah puasa selama 1 bulan dan melakukan sholat id bersama keluarga. Selain sholat id di Masjid Istiqlal, di informasi sebelumnya kami juga akan mengajak Anda melihat bagaimana pelaksanaan sholat Idul Fitri yang perdana dilaksanakan di Masjid Agung Medan, Sumatera Utara. Setelah kurang lebih selama 8 tahun proses pembangunan masjid ini. Dan untuk mengetahuinya telah bersama kami Stepi Sihombing dan juru kamera Melati Kusuma. Silakan Stepi dengan laporan Anda. Ya, baik Andrew dan juga pemirsa, saat ini saya sedang berada di Masjid Agung Medan. Masjid yang didirikan sejak tahun 2016 ini terdiri dari 4 lantai yang memiliki kapasitas hingga menampung jamaah sebanyak 10.000 jamaah. Di mana bangunan yang megah dan mewah, kubah yang berwarna emas, dan menara setinggi 199 meter menjadikan Masjid Agung Medan ini menjadi salah satu masjid dengan menara tertinggi ketiga di Asia. Selain itu, fasilitas lain yang ada di masjid ini ada eskalator dan lift, di mana dengan adanya fasilitas ini memberi bantuan khususnya kepada para lansia untuk dapat mempermudah mereka ke tempat ibadah. Nah, pemirsa, di hari yang penuh fitri ini, 1 Syawal 1445, dilaksanakannya untuk perdana kali sholat id di Masjid Agung Medan di Gedung Baru ini, di mana antusias warga begitu tinggi ya masyarakat, di mana dari pagi hari ini terpantau dari pukul 6 pagi kami melihat para jemaah sudah berkunjung datang dan ada banyak jemaah yang hadir lebih awal lagi untuk melaksanakan sholat subuh terlebih dahulu sebelum pada akhirnya melaksanakan sholat Idul Fitri berjamaah. Dari data yang kami peroleh, setiap harinya sekitar 500 sampai 800 jamaah beribadah di Masjid Agung ini. Oleh karena itu, pihak BKM Agung Medan telah mengantisipasi lonjakan yang akan terjadi selaksana di masjid ini pada saat sholat Idul Fitri. Dan kami sudah melakukan wawancara dengan pengurus BKM Agung Medan dan berikut kutipan wawancaranya. Untuk pertama kalinya Masjid Agung yang baru ini dilaksanakan sholat id yang pertama adalah pada saat 1 Syawal 1445 Hijriah ini insyaallah, dan kami melihat sebenarnya antusias masyarakat kaum muslimin muslimat datang ke Masjid Agung Medan untuk melaksanakan ibadah demikian tinggi. Semoga dengan demikian Allah Subhanahu wa taala, sama-sama kita harapkan berdoa kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala, semoga kita diberikan umur yang panjang untuk bertemu kembali dengan Ramadan yang akan datang tahun mendatang 1446 Hijriah. Oke, Andrew dan juga pemirsa, sholat id perdana di Masjid Agung Medan ini berjalan dengan penuh hikmah dan lancar, di mana kami mendapati bahwasanya ada sekitar 7.000 jamaah yang mengikuti sholat id perdana ini, di mana sholat id dimulai sejak pukul 7.30 pagi waktu Indonesia Barat dan selesai pada pukul 8.30 waktu Indonesia bagian Barat. Untuk imam yang bertugas yakni Ustadz Haji Irham Taufik SPDI MSI Al-Hafiz dengan khotib Ustadz Profesor Dr. Haji Muhammad Syanan Nasution MA. Jadi tema yang dibawakan pada saat ibadah sholat id ini yaitu Idul Fitri sebagai momentum peningkatan kualitas diri menuju takwa. Jadi terkait dengan keamanan juga kami melihat sejak pagi tadi Satuan Tugas Polisi, Satpol PP dan internal masjid juga melakukan penjagaan hingga akhirnya sholat berjalan dengan lancar tanpa kekurangan suatu apapun. Di mana juga selama 1 bulan penuh melaksanakan ibadah puasa, akhirnya hari ini menjadi hari kemenangan bagi seluruh umat muslim yang merayakan Idul Fitri. Kami juga tadi sudah mewawancarai salah satu jamaah dan berikut kutipan wawancaranya. Oke, Andrew dan juga pemirsa, kami juga memantau bagaimana jamaah yang hadir begitu
antusias dan berbondong-bondong bersama dengan keluarga dan saudara menjalani ibadah sholat Idul Fitri dengan penuh hikmat dan sukacita. Kami juga melihat dari pantauan di tempat, banyak sekali jamaah yang datang dari luar kota Medan. Ada yang datang dari Aceh, ada yang datang dari Padang, hingga luar Pulau Sumatera. Banyak perantau yang hadir dan memilih Masjid Agung ini sebagai tempat untuk melaksanakan sholat Id bersama para keluarga mereka. Demikian Andrew yang bisa dapat kami laporkan langsung dari Medan. Baik, Stepi, tadi Anda sebutkan ada sekitar ribuan warga di sana yang melakukan sholat Id di Masjid Agung Medan ya. Ada sekitar 7.000, koreksi kalau saya salah ya. Ada 7.000 warga yang melakukan sholat Id di sana, bahkan ada yang berasal dari luar Medan. Ini luar biasa sekali. Boleh diberikan informasinya, mereka ini datang dari mana saja dan kira-kira apakah tadi yang kamu sudah wawancara di sana, apa alasan mereka untuk memutuskan melakukan sholat Id, sholat Idul Fitri di Masjid Agung Medan, Stepi? Ya, baik Andrew. Jadi momentum Idul Fitri ini di mana liburan begitu panjang. Banyak masyarakat khususnya umat muslim yang mengambil cuti panjang dan akhirnya pulang ke kampung. Dari hasil pantauan kami banyak sekali perantau yang datang ke kota Medan. Ada yang dari Padang, ada dari Aceh, bahkan ada yang datang dari Pulau Jawa. Kenapa? Karena sudah 8 tahun ini Masjid Agung ini dalam proses pembangunan dan antusiasme masyarakat begitu tinggi untuk melaksanakan perdana kali sholat Id di gedung baru Masjid Agung ini, Andrew. Oke, jadi mereka banyak yang datang dari tempatnya bekerja di luar kota Medan tentunya ya. Kemudian pada saat Hari Raya Idul Fitri mereka sholat Id di sana bersama keluarganya sehingga tentu jumlah jemaah di sana semakin membludak ya. Tadi kamu sudah menjelaskan, Stefi, di Masjid Agung ada fasilitas bagi lansia, seperti lift ya, agar bisa memudahkan para jamaah melakukan sholat Id di sana. Lalu bagaimana dengan kelompok rentan lainnya? Karena kelompok rentan bukan hanya lansia, ada penyandang disabilitas juga, dan mungkin ada ibu hamil. Apakah ada fasilitas-fasilitas baru juga di sana untuk kelompok-kelompok rentan itu, Stefi? Oke, baik Andrew. Untuk fasilitas sejauh ini karena masjid ini masih dalam proses pembangunan, belum sepenuhnya dapat diberikan kepada masyarakat. Hanya saja di sini untuk lift dan eskalator sudah beroperasional dengan baik untuk memberikan kemudahan khususnya kepada orang tua yang kesulitan untuk berjalan dan menaik tangga menuju ruang ibadah. Untuk fasilitas khususnya pada penyandang disabilitas untuk saat ini di Masjid Agung Medan belum ada disediakan. Seperti itu. Baik, jadi masih dalam proses pembangunan dan mungkin ke depannya Pemkot Medan juga akan membangun ya sarana fasilitas juga untuk para penyandang disabilitas agar semua warga bisa melakukan sholat di Masjid Agung yang ada di Medan, Sumatera Utara. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Stepi Sihombing dan Melati Kusuma melaporkan langsung dari Medan, Sumatera Utara. Selamat kembali bertugas teman-teman.